Tujuan diadakannya majelis tausiah Al-Husna ini tidak lain, tidak bukan, salah satunya adalah untuk membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sudah sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Beliau mengatakan, "Salasun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman." Pertama, ayyakunallahu wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u li akhihi la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauta ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minha kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Ada tiga golongan, ada tiga hal, ada tiga syarat, ada tiga poin yang kalau kita install di dalam diri kita, maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Karena iman itu manis. Yang bisa merasakan manisnya iman hanya yang paling penting tiga golongan ini. Karena Rasulullah katakan langsung, salasun mangkunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya jauh lebih daripada dia mencintai apapun selain keduanya. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari siapapun. Orang yang akan merasakan manisnya iman adalah yang pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari siapapun. Pak, jenengan lebih cinta Rasulullah apa istri? Halo, bapak-bapak, lebih cinta Allah dan Rasulnya apa istri? Kok senyum ya? Aku butuh jawaban ya, bukan butuh senyummu ya Pak. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya apa istri? Bingung Pak? Takut ada istri di belakang kok? Saya nggak takut istri ada di belakang. Allah dan Rasulnya sama istri lebih cinta mana? Allah dan Rasulnya? Serius? Allah dan Rasulnya? Serius? Yakin Pak? Ada konsekuensinya loh itu omongannya loh. Lebih cinta Allah dan Rasulnya apa istri? Wallahu a'lam bishawab, ganti jawaban sekarang. Mas, Allah dan Rasulnya sama ibu lebih cinta mana? Ya, antum, ente. So, lebih cinta ibu atau Allah dan Rasulnya? Dua-duanya? Lebih mana? Pertanyaannya. Allah dan Rasulnya, yakin? Yakin? Oke. Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang ibu dan anaknya itu sudah dicontohkan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dicontohkan dalam diri Nabi Ibrahim alaihis salam. Nggih. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah nyemplung api. Betul. Kira-kira nyemplung api itu resikonya apa Pak? Mati. Dilakoni enggak sama Nabi Ibrahim? Dilakoni. Antum keluar dakwah resikonya mati enggak? Mati juga? Dilakoni enggak? Dilakoni ya, insya Allah. Level 1 gampang. Level 2
Ujian Nabi Ibrahim level 2. Disuruh meninggalkan istrinya di gurun pasir yang kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada air, tidak ada makanan. Istri yang masih muda, cantik, barusan dinikah, punya anak satu masih merah, namanya Ismail. Nabi Ibrahim kan sudah nikah sama Siti Sarah sekian puluh tahun, 80-an tahun, tapi belum punya anak. Lalu nikah lagi sama Hajar sampai akhirnya punya anak Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, ujian berikutnya adalah meninggalkan istri dan anak di tempat yang tidak ada penghuninya. Kalau jenengan dilakoni apa enggak? Ninggalkan istri di rumah seminggu gimana? Sebulan? Di tempat yang penuh fasilitas loh rumah itu. Bukan di padang pasir loh, yang nggak ada jaminan. Berat lah? Berat? Sama berat. Apalagi ngantenanya berat. Istri masih diajak aja terus. Nanti suatu saat akan ditinggal juga. Kalau itu perintah Allah, kalau itu urusan dakwah, kalau itu untuk Islam, kalau itu untuk iqomatuddin, maka istri dan anak pun akan ditinggal karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sama apa Pak ujiannya jenengan sama Nabi Ibrahim? Beda tuh. Beda level. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai satu kaum maka kaum tersebut akan diuji. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ujian kita dibanding para nabi itu ujung kuku hitam dibagi 10 nggak ada apa-apanya. Ujian ketiga, setelah anaknya tumbuh jadi anak yang ganteng-ganteng, bagus-bagus kayak gitu, udah ditunggu lama 80 tahun belum punya juga. Setelah punya, ditinggal di padang pasir, dididik sama istrinya yang single parent, dan istrinya nggak mengeluh, nggak ngajari bapakmu tuh orang nggak bertanggung jawab. Istri sama anak ditinggal di padang pasir, nggak ngajari kayak gitu. Diajari abahmu itu berdakwah, abahmu itu berjihad, nak, abahmu itu nabi. Jangan kau membenci ayahmu, diajari untuk mencintai ayahnya. Suatu hari ketika Nabi Ismail berusia balik, Nabi Ibrahim datang. Sampai rumah baru temu, lepas kangen, istirahat, tidur, mimpi. Paginya langsung cerita sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manami, dalam mimpiku, anni, sesungguhnya aku azbahuka, menyembelihmu, fangdur mada taro, what's your opinion, kira-kira gimana pendapatmu? Anaknya nih anak soleh, didikan ibu soleha. Itu kan cuma mimpi ayah, gitu. Nah, ini kalau didikan ibu abal-abal, tapi didikan ibu soleha levelnya Hajar. Ya abatif al-matu'mar, wahai ayah lakukan apa yang diperintah Allah. Berarti dia tahu kalau Nabi mimpi itu berarti wahyu. Tidak dimulai sebuah wahyu kecuali biru'yah shadiqah. Seperti itu juga pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu bermula dari ru'yah shadiqah. Mimpi para nabi itu datangnya dari Allah. Ismail tahu konsekuensinya nyawa, tapi dia katakan sama if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabiri. Kau akan dapatiku sebagai orang yang sabar. Bukankah itu juga yang dilakukan Rasulullah SAW berkali-kali? Beliau meletakkan diri yang antara beliau dan kematian itu hanya jarak sabetan pedang. Iya kan Pak? Iya kan Pak? Berapa kali Rasulullah jihad dalam sepanjang hidupnya? Berapa perang? 27. Berapa syariah? 72. Rasulullah berdarah-darah di perang Uhud. Pipinya sobek, gigi gerahamnya Rasulullah SAW tertancap. Meletakkan diri dekat dengan kematian. Betapa sering Rasulullah meninggalkan istrinya di rumah untuk pergi jihad, walaupun ya diundi kan, sebagian ikut, sebagian ditinggal. Yang nggak ikut berarti ditinggal. Ujian kita
dibanding para nabi, dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa-apanya. Tapi setiap di antara kita itu akan bisa terlihat mana yang lebih dia cintai antara Allah dan dunianya, antara Rasulullah dengan keluarganya, itu dengan tindakan nyatanya sehari-hari. Orang ini lebih mementingkan Allah dan Rasulnya apa keluarganya? Cuman omong doang, apa memang terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sehari-hari? Ketika dia menghadapi satu masalah, siapa yang didahulukan? Allah dan Rasulnya atau keluarganya? Dan orang yang begitu akan merasakan manisnya iman. Dan orang yang sudah berusaha mendidik diri mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari siapapun, maka dia akan merasakan manisnya iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ini syarat kedua bagi orang yang ingin merasakan manisnya iman. Mencintai saudaranya kalau saudaranya taat sama Allah. Membenci perbuatan buruk saudaranya, menegurnya dengan penuh adab, membenci tingkah lakunya karena Allah jika saudaranya melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi istri kalau istri taat sama Allah dan Rasulnya, menyayangi istri kalau istri itu berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah. Tapi membenci perbuatan istri, bukan membenci istri ketika istrinya melakukan maksiat dan menegurnya dengan adab yang baik. Mencintai dan membenci karena Allah. Yang begini akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, orang yang benci kembali kepada kekafiran seperti dia benci dimasukkan ke neraka. Mungkin setiap di antara kita punya masa lalu yang buruk, Pak ya. Punya masa lalu yang buruk. Mungkin sebagian di antara kita ini ada yang hijrah, dulu punya masa lalu yang betul-betul kelam. Lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia bisa menikmati Islam. Di tengah jalan setan berbisik, teman-teman lamanya pada datang, ayolah, nggak usah so alim gitu, mendem aja sekali lagi nggak apa-apa kan. Orang yang kemudian mempertahankan posisi di atas kebenaran walaupun pingin melakukan maksiat sebagaimana masa lalunya, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka, maka orang ini akan merasakan manisnya iman.